Hola everyone, nama gue Rans Life dan di video kali ini gue akan sedikit share seputar journey atau perjalanan gue sebagai seorang freelancer sampai sekarang gue ngegelutin profesi sebagai content creator. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, as always, here's the bumper. Let's go! Gue mau cerita sedikit, gue itu mulai nge-freelance dan mulai pokoknya pertama kali menaruh minat di video editing dan apapun itu yang bersifat kreatif itu di tahun 2015. Karena waktu itu gue dibeliin kamera sama nyokap gue, waktu itu kalau nggak salah Canon 700D. Ya, 700D. Dan itu bukan kamera yang super canggih atau gimana-gimana, tapi gue cinta banget, gue passion untuk bikin video-video. Sejak saat itu gue jadi mulai belajar skill set video editing, videografi. Beberapa kali gue sempet nyentuh After Effects alias motion graphics juga. Pertama banget gue jualan jasa editing dengan harga layaknya harga pulsa. Jadi satu video itu gue harganya sekitar 20.000. Murah banget asli. Dan habis itu gue mulai dapet knowledge karena gue ngobrol sama teman-teman sekomunitas. Terus akhirnya gue mulai jualan jasa di Fiverr. Waktu itu mulai naik harganya sekitar 30 sampai $50 per video dengan spesifikasi tertentu. Nah lanjut di tahun 2018 gue mulai aktif ngambilin kerjaan yang budgetnya lumayan besar. Untuk gue saat itu lumayan besar, jadi sekitar 4 juta, 5 juta. Dan itu jumlahnya ya lumayan banyak lah untuk menuhin kebutuhan keseharian gue sebagai anak SMA waktu itu kan. Jadi lebih dari cukup buat gue. Dan setelah sekian lama sampai sekarang di tahun 2023, gue udah berprofesi sebagai content creator selama kurang lebih 2 tahun karena gue start di 2021. Gue udah lumayan bisa untuk nge-templatize dan nge-efisiensi workflow gue. Maksudnya gimana tuh? Jadi dari awal karir gue sampai sekarang, gue selalu nge-optimize atau gue selalu kayak semacam ngerubah workflow gue simpelin dan pokoknya gimana caranya supaya lebih efisien tapi hasilnya juga tetap bagus. Karena gue notice satu hal selama gue nge-freelance dari dulu sampai sekarang itu kayak gini. Brief dan video yang dikasih ke gue untuk diedit sama kliennya itu sebenarnya nggak panjang-panjang banget secara durasi. Jadi mungkin kayak cuma 8 sampai 10 menit. Menurut gue itu nggak panjang. Tapi yang terjadi tuh kayak gue ngerasa kok lama banget ngeditnya, padahal durasinya kan pendek ya. Nah setelah gue analisa cara gue bekerja sebagai freelancer, ternyata alasannya tuh kayak gini. Jadi misalkan videonya 8 menit, terus gue udah ngedit nih 2 menit pertama alias seperempat videonya. Tapi bukannya gue selesain rough cut-nya dulu, gue cut untuk ngilangin bagian kotor atau bagian pas dia ngomong dan salahnya, itu kan harus di-cut kan. Tapi nggak gue lakuin, alias gue tetap ngedit yang 2 menit di awal ini dan gue sempurnain. Jadi gue kasih online, gue kasih grading. Pokoknya workflow kayak gitu kan aneh kan. Itu kayak sangat-sangat gak efisien waktu. Dan akhirnya itu yang bikin editingnya jadi lama. Nah yang kedua adalah gue gak punya sistem untuk ngedit. Jadi kalau misalkan kita ngedit atau workflow yang lebih rapihnya adalah kita bikin sistemnya kan. Jadi kita bikin folder untuk nge-organize si footage-nya, audio, habis itu foto, habis itu ada aset-asetnya juga, itu kan tetap harus diaturin. Nah itu gak gue lakuin. Selanjutnya adalah footage selection, trimming, rough cut, kemudian kalau udah masuk ke fine cut, picture lock, habis itu masuk ke online, habis itu masuk ke final cut. Harusnya kan kayak gitu. Jadi udah sistematis, kerjanya enak, cepet, dan kita juga nggak akan ribet kalau ada revisi karena filenya tuh terstruktur, habis itu kita udah rapih kan timelinenya, jadi nggak usah worry gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga ini yang paling penting menurut gua dan ya bisa dibilang kayak semacam senjata paling jitu buat seorang freelancers kalau misalkan ngadepin banyak klien. Dengan catatan harus udah ngaplikasiin 2 tips yang gue sebutin sebelumnya. Yang ketiga itu adalah templates. Loh, berarti kita sebagai freelancer nggak kreatif dong. Sini gue kasih tahu, klien itu 99% nggak akan peduli sama cara kita ngedit. Mereka cuma mau ngeliat hasilnya as long as kita nggak plagiat. Karena kalau kita plagiat kan imbasnya ke mereka juga. Mereka yang kena, kita juga kena. Jadi kayak sama-sama loss gitu kan. Tapi intinya yang mau gue sampaikan, gue tahu kita sebagai freelancer sering banget nyari assets, entah itu overlays, texture, motion templates dan lain sebagainya ke internet, dan itu membutuhkan waktu yang lama sehingga waktu yang harusnya kita pakai buat ngedit dan kreatifnya itu jadi kekuras dan besar kemungkinannya kita juga jadi agak mut-mutan kan, apalagi kalau misalkan udah nyari lama, kagak nemu, terus akhirnya kedistraksi dan malah main HP lama, justru malah nge-scroll TikTok gitu kan. Nah sejak gue sadar akan hal itu, gue jadi kepikiran gimana kalau ada suatu wadah yang dimana kita sebagai freelancer bisa ngeakses berbagai macam templates dan overlays atau apapun itu, dan mereka tinggal duduk manis, udah punya aset-asetnya, tinggal ngedit aja gitu. Dan itu dia alasan kenapa Origin Complete Asset Pack itu hadir, alias aset digital gue. Niat baik gue cuma satu, yaitu bantuin freelancer supaya kerjaan mereka makin enteng. Karena seperti yang gue jelasin tadi, nyari aset itu susah
Dan kayak kadang kita nyari yang asetnya HD atau 4K, jadi ada spesifikasi tertentu yang kita cari tapi itu susah banget untuk ditemuin. Dan itu yang pengen gue coba jawab lewat Origin Complete Asset Pack ini. Isinya buat sekarang itu 150 lebih motion graphics template, dan juga ada kurasi dari overlays kayak texture, dirt, grunge, dan yang lainnya itu semuanya dalam satu folder. Dan untuk motion templates yang ada di sini itu kompatibel sama After Effects dan Premiere Pro CC 2022 ke atas. Yang asiknya cara kerjanya itu gampang banget, jadi kalian tinggal import ke Essential Graphics, buka Essential Graphics-nya, pilih templates-nya, terus drag and drop, dan di sini kita bisa customize sebebas mungkin. Karena gue udah settings, gue tambahin berbagai macam parameter, jadi untuk ngaturin teks bisa, ngaturin posisi, scale, warna, sampai ada tombol on and off, slider, itu semuanya ada. Jadi di sini kita punya kebebasan kreatif yang sangat tinggi untuk ngaturin si templates-nya. Nah, di sini gue lagi kasih lihat ke kalian salah satu time lapse di mana gue lagi nge-customize templates-nya dari awal sampai jadi, dan kurang lebih kayak gini hasilnya. Keren banget kan hasilnya? Dan ini baru satu dari ratusan templates yang akan gue tambahin nantinya. Ambisi gue di tahun 2025 nanti, Origin ini isinya ada 1000 lebih aset, entah itu motion templates, overlays, tekstur, audio, atau musik bahkan. Jadi semuanya ada dalam satu wadah ini untuk kita para freelancer jadi lebih efisien lagi ngeditnya. So, kalau kalian tertarik langsung aja cek ke websitenya di rayhanslife.com/originpack. Langsung di check out dan nikmatin benefitnya seumur hidup karena aksesnya nggak akan gue batasin, plus commercial license. So again, freelancers itu kerjaan yang asik, tapi downside-nya adalah itu bisa nguras waktu kita kalau kita lagi nge-handle banyak klien. So hopefully tips yang gue bagiin di sini bisa ngebantu kita untuk efisiensi waktu. Gue rasa itu aja di video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, subscribe dan jangan lupa nyalain bell-nya biar dapat notif kalau gue upload video baru. Don't forget to leave a like, comment, dan share, and I'll be seeing you guys in the next video. Peace.